Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam kesempatan ini Ibu akan membahas soal nomor 18. Di sini ada data percobaan untuk reaksi A dan B. Hasilnya AB sebanyak 3 kali percobaan ya. Kemudian pertanyaannya adalah berapakah order reaksi terhadap A dan B. Untuk soal seperti ini kita ambil persamaan reaksinya, yaitu A ditambah B, hasilnya AB. Nah, kemudian persamaan lajunya V sama dengan, ya, fokus ke sebelah kiri saja, yaitu K dikali konsentrasi A, kita pangkatkan dengan ordenya, yaitu M, dikali dengan konsentrasi B, ordenya adalah N. Jadi di soal ini yang ditanyakan adalah berapakah nilai M dan N tersebut, ya, itu order reaksi. M adalah terhadap A, yang N adalah order terhadap zat B. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk menentukan order reaksi terhadap A dulu ya. Order reaksi terhadap zat A. Terhadap zat A dulu. Apa lambangnya yang zat A? Ordernya A. Ordernya A adalah M kecil. Kita akan cari nilai M kecil ya. Untuk menentukan order reaksi terhadap zat A ya, ada caranya, yaitu dari 3 percobaan itu kamu pilih 2 saja dengan syarat konsentrasi tetangga. Kalau mau order BA berarti tetangganya adalah B. Dengan syarat order reaksi tetangganya sama. Paham? Yuk lihat ke atas, lihat ke soal. Kalau ingin menentukan ordernya A, ini ordernya A ya, ordernya A ya. Pilihlah konsentrasi tetangganya yang sama. Mana yang sama? Kelihatan tidak ini? 0,05 dengan 0,5 kan sama ya. Berarti kita putuskan percobaan 1 dan 2. Kita pilih percobaan 1 dan 2. Paham? Kita bandingkan V1 dan 2-nya. Nanti kita tentukan siapa yang di atas, V2 atau V1. Caranya, lihat V-nya, lajunya. Lihat laju ya. Laju ke-1 nilainya 20, laju kedua nilainya 180. Mana yang besar? Yang besar adalah V2. Kamu tulis di atas V2-nya. V2 per V1. Paham? Untuk meletakkan yang di atas, ambil nilai yang besar. Konsentrasi dikali konsentrasi A pangkat M dikali dengan konsentrasi B pangkat N dibagi dengan reaksinya ini, rumusnya ini, ya seperti ini. Jadi nanti yang atas ini berarti wilayahnya yang kedua, ini adalah laju yang ke-1. Oke, karena di dalam satu percobaan nilai K pasti sama, kemudian tadi nilai B juga sama, konsentrasinya kita coret aja langsung. Masukkan angka-angkanya. V2, yuk lihat ke soal, Ibu tunjuk V2 yang mana? Ini ya. Berapa nilai V2 yang Ibu lingkarin tuh? Tuh, Ibu lingkari kelihatan berapa V2-nya? 180 dibagi V1. Nah, itu Ibu lingkari juga. V1 berapa? 20 sama dengan konsentrasi A. Konsentrasi A ya, lihat A yang ini ya, yang A ya. Ini A. Tapi yang kedua dulu, berapa yang kedua? Nah, ini Ibu lingkarin. Yang kedua adalah 0,3 ya. Pangkat M dibagi dengan konsentrasi A yang pertama berapa? 0,1. Pangkat M lagi. Oke, 180 bagi 20 adalah 9. Ini adalah 3 pangkat M. Berapa nilai M? 3 pangkat berapa supaya 9? Berarti ketemu nilai M-nya adalah 2. Nah, ini. Lanjut ya, kita nentukan order reaksi terhadap apa yang selanjutnya? Order reaksi terhadap zat yang tadi A, sekarang zat B. Zat B apa? Ininya, simbolnya N kecil ya. Oke.
Untuk menentukan order reaksi zat B, biasa tetangganya siapa tetangganya tuh? Konsentrasi siapa? A-nya. Konsentrasi A-nya harus sama. Perhatikan ke atas, Ibu hapus dulu. Ya, sekarang kita lanjut ya. Order reaksi terhadap B. Berarti ini kan B kan? Ya, ini B ya, Pilih 2 percobaan yang konsentrasi tetangga yang ini kan, yang A kan? Yang sama, kelihatan nggak ini sama? Sama kan? Di percobaan berapa dan berapa? Percobaan 1 dan 3. Percobaan 1 dan 3. Paham? Nah, selanjutnya kamu bandingkan V3. Kenapa Ibu memilih V3? Coba lihat lagi V3 berapa sih nilainya? V3 320, V1 20, lebih besar. Maka kita taruh di atas ya, V3-nya ya. K dikali konsentrasi A pangkat M, ini rumus, kamu tulis ulang seperti itu. B pangkat N dibagi dengan ketetapan laju dikali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Karena nilai K sama dan ini di sini ada yang sama, A-nya kita coret aja langsung. Substitusikan V3 berapa? Lihat ke soal lagi. V3 Ibu lingkarin tuh. Nah, ini V3 adalah 320 dibagi V1 berapa? Lihat lagi di soal. V1 adalah 20. Sama dengan konsentrasi B yang ketiga. B yang ketiga berapa? Ini ya. Yang saya lingkari ya, cari yang saya lingkari. 0,2 pangkat N dibagi dengan konsentrasi B yang ke-1. Ini ya. 0,05 pangkat N. Sehingga bisa kita hitung 360 adalah 16 dibagi 20 ya, adalah 16. Yang ini adalah 4 pangkat N. Berapakah nilai N-nya? Nilai N-nya adalah 2. Oke. Jadi ketemu jawabannya adalah orde kedua-duanya bernilai 2. Oke. Bisa dipahami ya, jawabannya adalah B. Selanjutnya adalah nomor 20. Ini sama, ada persamaan reaksi, ada 3 percobaan. Persamaan laju yang ditanyakan, berarti V sama dengannya. Namun ada sedikit perbedaan. Di sini waktu loh, Dek. Lihat, waktu, bukan laju. Nah, kalau ada soal yang waktu begini, kita bikin 1 kolom lagi aja. 1 kolom lagi ya, 1 kolom. Dimana isinya itu laju. Laju itu adalah 1/T-nya, 1 dibagi waktu. Sehingga kita harus nulis ya, tambahan kotak V itu adalah 1 per waktu itu. Berarti kalau ini 1/16 ya. Ya ini 1 per lajunya ya, 1/8, yang terakhir 1/4. Nah, seperti itu. Jadi kuncinya kalau ada soal yang waktu, kita harus bikin 1 kolom lagi, yaitu lajunya ya, 1/T-nya. Oke. Kita jawab soal ini. Yang pertama biasa kita salin dulu reaksinya, yaitu 2A tambah B hasilnya 2C, ya kan? Kemudian persamaan laju reaksinya V sama dengan K dikali konsentrasi apa? A, angka 2 nggak masuk kemana-mana. Pangkatkan dengan M dikali konsentrasi B, pangkatkan dengan N. Paham semuanya? Nah, kita temukan nilai M dan N. Oke, 1 persatu biasa kita tentukan order reaksi siapa dulu? Order reaksi mana dulu? Order reaksi terhadap zat A dulu ya. Kalau zat A maka bagaimana? Lambangnya adalah M kecil. Bagaimana kalau order reaksi zat A pilihnya berapa percobaan? 2. Yang bagaimana? Konsentrasi tetangga siapa? B-nya adalah sama. Oke, betul ya. Coba perhatikan. Kalau kita ingin menentukan ordernya A, ini ya, ordernya A ya. Pilihlah 2 percobaan yang tetangga. Tetangga kan ini B. Tetangga sama yang mana? Nah, ini kelihatan nggak? Sama, 0,3 dengan 0,3. Percobaan berapa berarti? 1 dan 2. Ini kita bandingkan antara percobaan 1 dan 2. Kemudian kita lihat V1 atau 2 yang di atas. Lihat laju. Lihat laju. Yang kecil atau yang besar? V1 1/16, 1/8.
Mana yang besar? 1/8 atau 1/16? 1 dibagi 8 ini lebih besar ya dibandingkan dengan 1/16. Jadi di sini adalah V kedua dibagi V pertama sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N dibagi dengan tetapan laju dikali A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Dimana di sini nilai K-nya sama, kemudian nilai B-nya sama, kita coret saja ya. V2 nilainya berapa? V2. Ini V2 lihat ke soal Ibu lingkari nih. V2 nih yang ini nih 1/8. V1 yang ini 1/16 sama dengan A konsentrasi A yang ke berapa dulu yang di atas? Yang di atas kedua ya, kedua berarti ini kan 0,02 dipangkatkan dengan M dibagi A yang ke 1 berapa? 0,01. Oke. Paham semuanya di situ? Pangkat M. Kita ini hasilnya 16 dibagi adalah 2, 16/8 adalah 2 pangkat M. Jadi nilai M-nya bernilai 1. 2 pangkat berapa? Supaya 2 adalah 1. Oke, paham ya? Kemudian kita mau mencari orde reaksi terhadap apa? Orde reaksi terhadap zat B ya. Kalau zat B berarti lambangnya adalah N kecil. Kita harus menentukan nilai N. Kalau zat B, orde reaksinya B, maka kita harus kalau zat B ya, kita hapus yang sebelah sini aja, prima tetap ya. Kalau zat B kita tentukan tetangganya, siapa tetangganya? Tuh, konsentrasi yang A-nya ya, harus bernilai sama. Yuk lihat lagi ke atas. Ke soal. Untuk menentukan ordenya B, yang ini kan ordenya B kan, pilih tetangganya, konsentrasi tetangganya yang sama, yaitu 1 dan 3 ya, betul. Jadi kita nanti akan milihnya adalah percobaan 1 dan 3. Nah, dibandingkan V mana yang di atas? Lihat 1/4 dengan 1/16. Yang besar adalah 1/4, ini lebih besar. Ya, 1 dibagi 4 dengan 1 dibagi 16, besaran 1/4. Maka di sini V yang ketiga dibagi V yang ke 1 sama dengan nilainya seperti ini, A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N sama per konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Nah, kita tahu nilai K sama, nilai A-nya sama, jadi tinggal B saja. V3 berapa? Ambil datanya V3 ini yang saya lingkari nih 1/4 ya. Jadi nilai itu yang dimasukkan 1/4 dibagi V1 nilainya berapa yang ini? 1/16 ya. Sama dengan konsentrasi B yang ketiga. B yang mana? B yang ketiga. Ini kan? Nah, ini kan yang dilingkari Ibu tuh lihat. Nah, 0,6 ya. 0,6. Pangkatnya sesuai yang di soal sini N dibagi B yang ke 1 berapa yang ke 1? Ini ya 0,3 ya. 0,3 pangkatnya adalah N. Oke, 1/4 dibagi 1/16. 16-nya naik ke atas, 16 dibagi 4 adalah 4 sama dengan 6 bagi 3 adalah 2 pangkat N. Sehingga ketemu nilai N-nya adalah 2. Oke. Nilai N-nya 2, nilai M-nya 1. Kesimpulannya V sama dengan K-nya tetap ya dikali konsentrasi A-nya pangkatnya 1, nggak usah ditulis, dikali konsentrasi B-nya pangkatnya N-nya 2. Nah itu. Jadi jawabannya apa? A, B, C, D, E. D ya. Jawabannya adalah D. Paham? Selanjutnya untuk nomor 21 dan 22 ini adalah
faktor suhu terhadap laju reaksi. Lihat soal nomor 21. Di situ dijelaskan setiap 10 derajat Celcius reaksi itu lajunya menjadi 2 kali ya. 2 kali dari mula-mula. Nah, jika suhu awalnya berarti T1-nya adalah suhu awalnya, suhu itu T besar, suhu awalnya adalah 30 derajat Celcius, kemudian suhu akhirnya adalah 60 derajat Celcius. Nah, di mana waktu untuk suhu 30 derajat adalah T kecil ya, 12 menit. Berapakah nilai waktu ketika 60 derajat? Secara logika, kalau saat suhu 30 derajat saja 12 menit, ketika suhu 60 dinaikkan ya 60, itu waktu akan lebih cepat atau lebih lambat dalam reaksi? 12 menit kalau 30 derajat, kalau 60 derajat lebih cepat. Kalau lebih cepat berarti waktu ini harus kurang dari angka 12 menit. Paham ya? Target kita jawaban itu harus di bawah 12 menit ya. Oke, jawaban, cara jawab ya. Kalau seperti ini, nah di sini ada clue-nya bahwa setiap naik 2 derajat ya, setiap 10 derajat itu naik 2 kali. Artinya apa? Kita punya persamaan V sama dengan, karena 2 kali maka di sini angkanya 2. 2 pangkat ya, 2 dari mana? Karena ini angka 2. T2 dikurangi suhu 1. Nah, kemudian dibagi dengan delta T. Delta T-nya itu yang angka 10 ini nih. Yang 10 derajat nih. Ini delta T ini nih. Ini delta T. Setiap kenaikan, nah kata-katanya itu, dikali V0 ya. V0. Karena ini waktu, maka V itu 1 per, kalau ininya 2 maka di sininya ininya V1 ya, 1 per T2. Waktu itu kan berbanding terbalik dengan laju. 2 pangkat T2 nya berapa? 60 dikurangi 30, T1 nya delta T nya berapa? 10 dikali V1. V1 nya berapa? V1 nya pakai waktu 1 per 12 ya, 1 per T1, 1 per waktu. 1 per T2 waktu sama dengan 2 pangkat 60 dikurangi 30 bagi 10, 3 ya, dikali 1 per 12. Berapa tuh? 1 per T2 sama dengan 2 pangkat, ini enggak rapi, 1 per T2 sama dengan 2 pangkat 3 adalah 8 dikali 1 per 12. 1 per T2 sama dengan 8 per 12. Kalau kita balik, T2 adalah 12 per 8. Mana jawabannya? 12 dibagi 8. Yaitu disederhanakan, dibagi empatan boleh 3 per 2, 1,5. T2 nya adalah 1,5 menit. Berapa? Apa jawabannya? Tadi jawabannya apa? E. Paham untuk nomor 21 seperti itu? Ya. Untuk nomor 22, kalau 22 ini sudah laju, gampang sekali. Nomor 22-nya di sini aja deh. Ya. Suhu pada suhu kenaikan sama 2 kali ini 10. Maka kita punya persamaan biasa, V2 sama dengan angkanya 2 nih, karena di sini ada 2 kali nih. Kalau misalnya di sini 3 kali, ini angkanya 3 ya. Suhunya naik 10 derajat berarti delta T-nya 10 derajat. Suhu awalnya berapa? Jika pada suhu 20 derajat berlangsung reaksi ini, pada suhu 50 berarti 50 adalah T2, suhu kedua yang ini adalah suhu yang pertama ya. Kemudian ini adalah delta T. Nah, seperti itu. Ya.
Kemudian ini laju ke berapa? Laju ke 1. Oke, jadi 2 pangkat T2 dikurangi T1 dibagi delta T-nya 10 dikali V1. V2 sama dengan 2 kali T2. T2-nya 50 dikurangi T1-nya adalah 20 dibagi 10. V1-nya bernilai 2 kali 10 pangkat min 3. Kita masukkan nilainya 2 pangkat 3 dikali 2 kali 10 pangkat min 3. Sehingga jawabannya adalah 8 kali 2, 16. 16 kali 10 pangkat min 2. Min 3. Min 3. Nah, ini nggak boleh kalau 16, harus dibuat 1,6. Kalau dibuat 1,6 maka 1,6 kali 10 pangkat min geser min 2. Jawabannya nomor 22 adalah D ya, D. Oke, Ibu pindahin ini supaya nggak terlalu dekat. Ini adalah jawaban nomor 21 adalah E. Nomor 21 adalah E. Nomor 22 adalah D. Oke, terima kasih. Itu saja dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat